Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini untuk materi pembahasan yang dibahas yaitu lanjutan dari yang terakhir ya, mengenai beberapa konsep atau query dan juga tentang kondisi-kondisi. Ini juga masih ada beberapa yang belum dibahas mengenai query di SQL. Oke. Untuk di pertemuan hari ini, mungkin saya ringkas jadi 2 pertemuan ya, 12 dan 13. Nanti absen di e-learningnya juga 2 kali sudah saya buat, ada 2 form input. Kemudian untuk mungkin kisi-kisinya untuk UAS juga kurang lebih mengenai nanti mengolah data ya, atau mengolah query dengan SQL. Tapi enggak saya bikin susah-susah sih, tenang aja. Tapi ada bangetnya ya. Oke, terakhir itu untuk perintah SQL kita sampai di bagian like sama non like ya. Di sini masih ada beberapa lagi yang belum dibahas, yaitu mulai dari in dan not in, kemudian order by, select listing, group by, sampai terakhir mungkin constraint ya. Ya, di sini kurang lebih 10 sampai 15 halaman ya, sedikit ya. Oke, di sini untuk in dan juga not in pada perintah query di SQL. Nah, di sini digunakan untuk mencari nilai yang sesuai dengan suatu data tertentu yang ada dalam daftar atau list di dalam table ya. Kemudian operator not in sebagai negasi untuk nilai yang tidak ada di dalam daftar atau list table tersebut. Jadi misalnya kita mau mencari data mahasiswa, gampang, tabel mahasiswa berdasarkan NIM, misalnya 1121, 1122, 1123. Dengan query misalnya select bintang from where NIM in. Nah, di dalam in itu nanti kita buat seperti ini pakai di dalam kurung. Jadi in ID-nya itu where name in ID misalnya 1121, 1122. Kalau ID-nya tipe datanya integer. Kalau tipe datanya var, kita pakai untuk bedakan varchar sama integer ya. Nah, jadi nanti ketika di execute maka akan keluar data sesuai yang di input. Jadi untuk kondisi where-nya ini lebih dari 1 kalau in, gampangnya gitu. Kalau kita pakai sama dengan, misal where name sama dengan 1121, ya udah itu yang keluar data hanya 1 kalau ada datanya. Kalau pakai in, kita bisa lebih dari 1, misal name-nya 1121 atau 1122. Nah, kemudian bedanya kebalikannya sama not in.
secara mudahnya, not in itu misal datanya ada 3 data atau 4 deh, dengan NIM 1121, 24, 23, sama 25. Kita mau mencari data berdasarkan NIM. Misal siap bintang from mahasiswa, where NIM not in. Kemudian dalam kurungnya NIM-nya 1122 sama 1123. Ketika di execute, yang tampil hanya 1121 dan 1124 karena dia not in. Jadi yang selain itu gitu. Seperti pengecualian. Mungkin di sini akan saya coba ini nggak ada yang, biasanya ada yang online juga. Ini data mahasiswa. Ya, ntar saya mau cari yang data lebih banyak. Nah, oke, di sini ada data yang cukup banyak ya. Di sini mungkin saya buka satu tab lagi yang baru. Nah, di sini pada database FMIOS, kemudian tabel siswa. Di sini kita nanti mencari berdasarkan NIS ya, atau nomor induk siswa. Nah, di sini untuk query-nya yaitu untuk yang in terlebih dahulu ya. Select bintang from tabel siswa, where name in. Oke, di sini tipe datanya dia varchar. Oke, tipe datanya varchar. Di sini saya mau ngambil data berdasarkan NIS-nya yang ini belakangnya 10. Kalau varchar di sini nanti kita harus pakai kutip lagi ya. Kalau dia enggak, biasanya mungkin gini kalau tipenya datanya integer ya. Karena dia varchar atau char atau string lah. Di sini pakai kutip. Di sini saya mau mencari data dengan 3 NIM langsung ya. Ini 10, kemudian 11, kemudian 12. Ditutup, kemudian semikolonnya atau titik koma. Kemudian di execute. Nah, execute. Oke. Where close. Nah, di sini dia nggak bisa. Mungkin karena dia bukan sebagai primary key atau kunci di kolom ya. So, saya cek. Oke. Di sini saya coba ganti dengan ID ya. Sini tadi yang 10, 3, 4, 5 ya. 003, 003, 04, 5. Where-nya di sini ID. Oke, di sini bisa. Jadi selain untuk mencari data dengan query in, nah itu kita juga harus untuk kolomnya dia kalau nggak primary key dia foreign key atau dia sebagai index ya, index key. Ini tampil langsung 3 data berdasarkan ini. Jadi kita nyari data yang ada di dalam sini.
in biasanya kan di dalam ya. Jadi akan tampil 3 data, 3, 4, 5. Nah, kalau kita execute dengan not in, yang misalnya, ya, apa yang akan terjadi di sini nanti? Oke, maka di sini akan tampil yang data selain ID-nya 3, 4, sama 5. Ini kelihatan nggak? 3, 4, sama 5. Nah, ini langsung berarti kalau diurut, ini langsung 1, 2, langsung 6 nih. 3, 4, 5-nya dikecualikan. Jadi untuk in kurang lebih kayak gitu, sama not in. Oke, kemudian di sini order by. Order by secara definisi digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan field, baik itu pengurutannya ascending atau descending. Kalau ascending itu dari A sampai Z, descending Z sampai A. Kalau untuk variannya itu huruf ya. Kalau untuk yang variannya angka, ya dia dari 1 ke 0 atau 9. Saya lupa 1 ke 0 atau 0 ke 1 ya. Kayaknya 1 ke 0. Ya kebalikannya 0 ke 1 atau 9 ke 1. Jadi sebagai mengurutkan untuk mencari data, bisa datanya acak nih, misalnya berdasarkan NIM. NIM-nya acak, dalam satu database itu atau tabel mahasiswa dia ada 5 angkatan misalnya. Nah, di sini mau mengurutkan datanya itu ketika di view biasa nih, self bintang from mahasiswa biasa, nah itu tampil semua data, tapi datanya nggak rapih. Ada yang angkatan 1, 2, 4, 3, baru 5 gitu. Secara NIM ya. Nah, di sini kita akan menampilkan data berdasarkan, oke, nah di sini kan data untuk nama siswanya dia nggak urut ya, dari sesuai abjad ya, misalnya A, F, F, I, M, J. Intinya nggak urut di sini ya. Kemudian PQ, S, ini ada berapa, ada 746 ya. Kayak di sini mau saya urutkan, nanti perbandingannya di sini. Yang tab 1 lagi. Nah, di sini yang nggak urut ya, di sini setelah Z dia A lagi nih. Kemudian select bintang from, nama table, kemudian order by. Order by baru nama kolom. Nama kolomnya, kemudian untuk order by-nya kita mau pakai apa nih? Ascending atau descending. Kalau ascending dari kecil ke besar, descending besar ke kecil. Oke, nah di sini sudah urut ya, beda dengan yang kita nampil data biasa nih. Tampilin data biasa, ya ini udah acak ya. Ketika di ascending di sini berdasarkan kolom nama siswa, di sini urut abjadnya gitu. Ya walaupun di sini ID dan NIS-nya mungkin nggak sama ya, nggak urut. Tapi kalau kita mencarinya berdasarkan apa dulu nih? Gitu. Berdasarkan nama siswa ya berarti urutnya dari nama siswa, mungkin kuncinya dari situ. Nah kalau dari besar ke kecil, ascending, ini ya kebalikannya, dari Z terakhirnya ya huruf A tuh, untuk awalannya. Ini juga akan ngebaca misalnya Z, U, Zunita, Zunita Zahro, Zunita Dewi. Nah, Zunita Dewi nggak mungkin di atas Zahro karena dia juga ngebaca huruf seterusnya gitu. Nah, Z sama D ya pasti lebih kecil yang D gitu.
Ya kalau kita pakai ascending, yang D yang si Dewi jadi di atas, Zaro di bawah yang Zunita Dewi. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke, kemudian untuk distinct. Nah, distinct ini secara mungkin definisi ya, untuk menghilangkan duplikasi pada suatu tampilan dengan cara menghilangkan tampilan record dengan nilai yang sama. Menghilangkan tampilan record dengan nilai yang sama pada suatu perintah SQL ya. Tapi bukan menghapus record. Nah, misalnya di sini contoh dengan nilai yang sama, di sini ada kelas ya. Kelas mungkin ya pasti ada yang sama gitu dari sekian banyak data. Nah, ketika dijalankan query-nya, di sini nggak mungkin datanya hilang. Tapi ketika dieksekut ya kurang lebih gampangnya di hidden gitu kan. Nah, kalau di sini contohnya itu untuk menampilkan negara berdasarkan dari tabel customer. Ya mungkin di tabel customer misal yang dari Jerman, dia ada 5 data customer. Ketika di distinct, ya dia hanya tampil satu. Nah, di sini saya coba select bintang from ada siswa. Nah, distinct. Kalau distinct ini kita harus nambahin kolomnya. Jadi kolom mana yang mau kita distinct atau yang mau kita hilangkan duplikasinya. Karena di sini yang paling banyak duplikasi itu di kelas ya. Mungkin kalau tanpa distinct dulu hasilnya seperti apa? Kayak di sini ada banyak ya, 7A, 7A, 7A. Nah, kemudian kalau kita distinct, di sini akan langsung seperti tergrup. Jadi 7A, 7B, C, ya sampai terakhir lah, data terakhir. Jadi seperti mudahnya itu seperti tergrup datanya dengan nilai yang sama. Tapi ya dengan data aslinya nggak akan kehapus. Di sini 7A ya, nah, di sini nggak akan kehapus datanya. Jadi kita mau menampilkan data seperti menghilangkan duplikasi data gitu. Oke, kemudian selanjutnya itu group by ya. Group by di sini kurang lebih ya mirip-mirip dengan yang distinct, tapi sini agak ya pasti ada perbedaan. Nah, kalau di sini untuk mengelompokkan berdasarkan field tertentu atau beberapa field. Jadi untuk group by bisa lebih dari satu field. Kalau yang distinct tadi menghilangkan duplikasi, ya kalau secara tampilan kasat matanya di sini yang tampil ya seperti tergrup nih, yang tadinya ada mungkin puluhan 7A, puluhan data dengan kelas 7A jadi satu. Nah, kalau di sini penerapannya ya kurang lebih sebagai contoh yang ini untuk tabel customer. Jadi dia untuk menghitung customer ID atau ID customer, perintah count ini untuk menghitung secara keseluruhan data. Kemudian berdasarkan negara juga, count customer ID, kemudian country negara ya pada tabel customer. Kemudian yang di grup country atau negara ya. Di sini saya coba untuk satu di sini. Tadi di sini misalnya count
ID ya, from tabel siswa. Jalankan satu bertahap ya, secara bertahap. Nah, di sini di tabel siswa ini datanya secara total 749. Kemudian kelas ya, berdasarkan kelas juga yang ditampilkan berarti total ID, total data, dan kelas. Oke. Nah, kalau ini kan dia total ID-nya 749, kelasnya 7A. Yang 7B, 7C nggak kebaca nih. Nggak mungkin kelas 7A ini datanya ini 749, pasti nggak mungkin. Ya mungkin 30 atau 40 kan gitu. Nah, makanya di sini kita pakai grouping. Saya group by kelas. Jadi dari semua data tadi 749 di grup per kelas seperti dipecah-pecah gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di kelas 7A datanya siswanya ada 30. Ada 30. Nah, ini 7 ada 28. 7H ada 24. Nah, kurang lebih seperti kita menghitung, misalnya kalau kita punya aplikasi penjualan, misalnya ada penjualan tapi ada data customer-nya. Dia membeli barang yang mungkin secara kumulatif sudah sebulan, kita cari berdasarkan misalnya alamat kelurahan atau kecamatan lah gitu. Misal kalau areanya kecil, kecamatan atau kelurahan. Jadi grup by-nya itu misalnya select kon ID penjualan, koma, kemudian kelurahan atau kecamatan, from transaksi. Kemudian grup by-nya kelurahan atau kecamatan. Nah, itu akan tampil datanya secara grupnya transaksi berdasarkan kelurahan atau kecamatan berapa datanya masing-masing ya. Nah, itu secara keseluruhan. Kita juga bisa nambahin secara periodik dengan range waktu. Jadi di sini misalnya from berarti kalau untuk penjualan select on ID penjualan, kemudian koma tadi kelurahan atau kecamatan, kemudian from transaksi, where date atau tanggal transaksi, kemudian between, nah between-nya ini misalnya dari bulan tanggal 1 Juni sampai 30 Juni misalnya, baru di akhirnya grup by kelas. Jadi data yang akan tampil berdasarkan transaksi bulan Juni gitu. Oke, kemudian di sini agregat ya. Sini untuk mengelompokkan fungsi yang digunakan pada suatu nilai dengan kualifikasi yang merupakan hasil dari perhitungan kelompok dari baris data atau tabel ya. Di sini ada beberapa fungsi dari agregat yang memiliki kualifikasi tersendiri untuk menghasilkan suatu nilai tertentu. Kayak di sini ada fungsinya average ya, atau untuk kita mencari nilai rata-rata. Kemudian con untuk menghitung banyaknya data atau record. Nah, seperti yang tadi ya, di sini pakai con untuk menghitung banyak data atau record secara total ya. Kemudian max. Nah, di sini untuk menghasilkan nilai terbesar. Kemudian min nilai terkecil, kemudian sum untuk menghitung jumlah kelompok data atau keseluruhan data. Oke, di sini sebagai contoh, ini biasanya pakai tabel transaksi ya, mudahnya. Di sini kayaknya saya ya nggak ada kayaknya untuk yang transaksi seperti ini.
Oke, di sini mungkin contohnya kita mencari nilai rata-rata dari sini order detail ya. Sini tabel order detail, ada order ID, detail ID, order ID, product ID, dan quantity ID. Ini format kurang lebih untuk query-nya ya. Itu select average atau AVG, kemudian nama kolom, kemudian from nama table, where kondisi, kalau pakai ya, kalau pakai kondisi. Ini untuk average diterapkannya setelah select. Kemudian kalau praktiknya, kita mencari nilai rata-rata pada quantity. Itu select average quantity yang kolom yang keempat ini dari tabel order detail. Nah, rata-ratanya dari 12, 10, 5, 9, sama 40, dari 5 data ini rata-ratanya itu 24,6. Kemudian untuk count yang tadi ya, sini sudah dicoba tadi untuk mencari atau menghitung atau mentotalkan seluruh data di tabel tersebut, atau bisa juga berdasarkan mentotal data pakai berdasarkan group by dengan tambahan kolom yang lain, atau bisa juga dengan tambahan kondisi where range waktu ya atau tanggal. Jadi kurang lebih untuk menghitung mentotal keseluruhan data untuk count ini. Ya, kemudian untuk max penerapannya sama untuk yang average, count, max, min, sama sum itu setelah perintah select. Jadi di sini max, di sini kita mau mencari nilai tertinggi dari quantity pada tabel order detail. Di sini kalau dilihat ya nilai tertingginya 40. Tapi kita nggak tahu kan kalau datanya udah ribuan. Nah, itu bisa datanya udah macam-macam lah gitu. Bisa dari quantity, bisa dari harga tertinggi kan gitu kalau ada harga di sini. Nah, kemudian ketika di-execute query-nya, maka akan tampil dengan nilai quantity 40. Max-nya ya, di sini 40. Bukan max-nya itu 5 data. Nah, itu pakai count. Di sini max isi nilai atau value-nya 40 pada data kelima. Ya, kalau untuk yang perintah min, ya. Untuk perintah min ini di filenya salah, ini harusnya select min, bukan max. Ini select min, ya nanti bisa disesuaikan. Ini mencari nilai terkecil pada suatu data di table. Ya. Ini nilai terkecilnya yaitu 5 dari kuantitinya. Ya, kemudian untuk sum, di sini kita sum-nya di sini untuk menjumlahkan keseluruhan data dari kolom pada table. Di sini yang mau dihitung datanya atau dijumlahkan kolom quantity. Nah, kalau kita pakai yang hitung manual, kalau datanya banyak ya repot ya. Misalnya 12, 10, 5, 9 sama 40 dijumlahkan totalnya berapa. Nah, di sini kita bisa pakai query sum. Select sum quantity from nama table. Di sini secara total akan menjumlahkan 76. Jadi quantity 12 tambah 10, 5 tambah 9 tambah 40, 79. Menjumlahkan keseluruhan. Ya, kemudian alter dan juga drop table. Di sini in beberapa pertemuan kemarin atau sebelumnya pernah dibahas juga mengenai alter sama drop ya. Mungkin sekilas di sini kalau untuk alter table
digunakan untuk memodifikasi struktur tabel. Jadi misalnya struktur itu bisa untuk kolomnya kita nambahin kolom baru. Misalnya di sini belum ada kolom mungkin alamat ya misalnya. Kita bisa nambahkan alamat. Jadi alter table, nama tabelnya, kemudian add nama kolomnya yang mau kita tambahkan, kemudian baru tipe datanya. Kayak misalnya di sini SQL-nya alter table, nama tabelnya add, kemudian nama kolom yang mau kita buat untuk ditambahkan ke tabel siswa. Ya. Kayak di sini alamat, berarti alamat saja. Tipe datanya, ini harus pakai tipe data ya. Teks. Datanya teks karena kita nggak tahu panjang karakter yang diinput untuk alamat ya. Bisa bervariasi. Kemudian kalau kita mau pakai dia wajib diisi atau enggak, sini tinggal tambahkan not null, biasanya kurang lebih seperti itu. Atau kalau dia boleh kosong, artinya datanya di table itu ya boleh ada isinya atau boleh enggak pada data-data tertentu yang lain. Ini kalau null di sini nggak perlu pakai not null, jadi biarkan seperti ini. Kalau di execute sini, di sini kok saya udah coba ya berhasil atau enggak ya. Di sini responnya memberikan hasil kosong atau 0 baris. Coba di sini udah nambah. Nah ya, di sini sudah bertambah ya satu kolom baru alamat. Kemudian memodifikasi table ya. Di sini kita mau modifikasi table, biasanya lebih ke tipe data ya. Modifikasinya misalnya ini dari alamat, dia tipe datanya itu teks. Nah di sini mau diubah menjadi mungkin varchar ya. Ini modify kolom. Ya. Alamat ini menjadi varchar dengan nilainya atau panjang karakternya 100. Oke, di sini harusnya dari teks berubah menjadi varchar. Nah, di sini sudah berubah ya untuk kita memodifikasi tipe data pada suatu kolom. Kalau mau menghapus tinggal pakai drop. Ya. Di sini modify kita ganti jadi drop, kemudian kolom nama kolom. Di sini tipe data kita hapus. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk sintak query-nya. Oke, untuk yang alamat harusnya hilang. Nah, di sini sudah hilang untuk yang alamat. Sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah ngerti ya. Kayak di sini ada tadi drop kolom ya. Tadi itu drop kolom, di sini ada drop table. Di sini menghapus satu table ya. Nah, coba di sini mungkin table mana yang mau dihapus.
Oke, di sini mungkin saya buat tabel baru yang nanti akan dihapus. Tabel 1. Ini 2 aja biar lebih cepat. Ini ID, name, masukkan panjang nilai. Oke. Kemudian buat satu tabel lagi. Tabel 2, ID, name, oke, di sini untuk yang pada database tes ada 2 tabel ya, tabel 1 dan tabel 2. Di sini saya mau menghapus untuk satu tabelnya ya di sini. Kita masuk ke database-nya dulu, kemudian ke SQL. Sini jalankan perintah drop table, nama tabel. Sini drop table, tabel 1 yang mau dihapus. Oke, di sini sudah tereksekut dan tidak ada error. Oke. Ketika dibuka, tabelnya tinggal 1 ya. Jadi yang tadi sudah terhapus. Nah, bedanya kalau kita tabelnya itu sudah ada relasi dengan tabel lain dan sudah ada data banyaknya. Nah, bisa itu kalau kita ngapus suka gagal, kadang kehalang karena sudah ada data yang berelasi antara tabel A dan tabel B. Jadi mungkin untuk foreign key-nya itu kalau misalnya pakai restrict atau apa ya gitu, biar kita nggak bisa ngapus sembarang tabel atau data. Kalau mau gampang hapus, biasanya di relasi itu pakainya on delete cascade kalau misalnya. Jadi kalau yang pakai relasinya cascade, di sini misalnya data A berasi dengan data B. Jadi A-nya primary key, B-nya datanya foreign key, ID A misalnya. Kita mau ngapus data di tabel A. Kalau pakai cascade, di sini akan kehapus. Baik yang di tabel A, nah kalau tabel B biasanya kalau nggak kehapus, paling ID-nya jadi kosong. ID foreign key-nya. Kalau pakai restrict, biasanya dia akan gagal kehapus. Baik itu data maupun kolomnya. Oke, kemudian operator aritmatika ya, di sini. Di sini lebih ke hitung-hitungan, operator aritmatika sini untuk menghitung atau membuat proses perhitungan yang digunakan dalam perintah SQL. Di sini terdiri dari perkalian, pembagian, penjumlahan serta pengurangan. Nah, di sini contohnya yaitu select 30 dikali 20. Kemudian operatornya untuk pembagian ya ini. Di sini 30 bagi 10 ya ini untuk. Jadi operatornya kita nggak pakai table ya kalau misalnya di sini. Nah, kemudian kalau yang pakai persen di sini untuk mencari nilai modulus. Jadi select 17, kemudian modulusnya 5 ya. Bacanya gimana ya? Modulus 5 dari 17 atau modulus 17 dari 5. Dari sini mungkin saya coba dulu ya. Tadi di perintahnya nggak pakai table ya. Sini 30 tambah 10. Oke. Jadi di sini kita bisa bebas yang nggak perlu pakai table. Nah, ini untuk
ya mungkin berhitung penjumlahan atau perkalian lah gitu kan. Saya pakai seperti ini, ada tanda kurungnya bisa. Oke, tetap bisa ya. Ya, bacanya berarti 30 tambah 10 baru dikali 3 ya, 40 kali 3. Kemudian untuk aliases ya. Di sini secara sederhananya sebagai nama lain ya, atau pengaliasan. Nah, misalnya nama kolomnya tadi itu ada kolom nama siswa. Nah, kita aliaskan sebagai siswa misalnya. Di sini tinggal pakai AS atau AS ya. Mungkin kurang lebih untuk penerapannya seperti ini ya. Tadi tabel Epimilos, tabel siswa. Kayak di sini kan nama kolomnya nama siswa dan ID aja. Kemudian NIS aja ya. Di sini mau kita atau mau saya ubah secara tampilan dari query ya untuk pengaliasan. Ini menggunakan perintah select tadi siswa from dari siswa. Coba satu dulu ya. Oke, di sini secara kalau yang aslinya tetap ID. Tapi kalau kita execute dengan query ya untuk memanipulasi data, di sini ID siswa sesuai di yang di sini yang dialiaskan. Jadi ID diubah menjadi ID siswa. Kemudian untuk yang lain nama siswa S sama ya misalnya. Jadi lebih pendek untuk nama kolomnya. Nah, di sini sudah sesuai ya dengan yang dibuat dengan alias. Kemudian kelas. Kemudian aliaskan dengan kelas kelas sekolah saja. Nah, kurang lebih kan seperti ini. Jadi kita mengubah nama kolom dalam execute query. Tapi yang asli tetap yang ada di sebelah kiri ya. Nama kolom yang asli tetap tidak akan berubah. Di sini kita hanya mengubah sebagai untuk tampilan di data melalui query ya, query execute. Oke, kemudian di sini ada exist dan not exist ya. Kalau exist di sini digunakan untuk mengecek keberadaan dari suatu objek di dalam database. Nah, kemudian untuk mengembalikan nilai true jika subquery-nya mengembalikan satu atau beberapa record. Berarti mungkin jika ada ya. Karena exist ini mungkin kalau di pemrograman atau database dia diibaratkan sebagai ada atau ketemu datanya. Kalau not exist biasanya kebalikan atau nilainya false. Ya nggak ketemu datanya atau nggak ada ya. Nah, di sini untuk secara penerapannya, di sini mencari data pada table supplier yang ditampilkan hanya supplier name. Kemudian dengan kondisi where-nya exist, berarti di sini harus ada ya. Dengan select product name from product. Jadi kalau pakai exist atau exist, kita bisa bikin subquery lagi di dalamnya. Nah, ini kan beda ya, supplier dengan table product. Jadi di sini kita bisa bikin subquery atau query di dalam query lah gitu.
Ini dengan kondisi supplier-nya, supplier ID, kemudian supplier, nah yang sebelah kanannya ini where kondisinya diambil dari tabel supplier yang di luar eksis ya. Kemudian baru dia supplier ID-nya dan harganya kurang dari 20. Maka akan tampil ya data-data dari supplier name-nya ya. Karena yang tampilkan hanya data supplier name. Kalau data secara keseluruhan, yang atas untuk tabel produk, yang bawah untuk tabel supplier. Jadi mencari data berdasarkan supplier ID ya. Ini ya kurang lebih mirip-mirip dengan join sih. Sekilas ya mirip-mirip dengan join. Kalau yang not exist ya biasanya ya kebalikan gitu. Seperti yang tadi in. Jadi in sama not in ya. Itu antara ya terus sama false lah gitu. Kemudian selanjutnya itu untuk having ya. Ini tinggal sedikit lagi. Having di sini yang ditambahkan ke dalam SQL karena ada kata kunci where yang tidak dapat digunakan dengan fungsi agregat. Having biasa digunakan untuk menentukan kondisi bagi atau pada grup by dengan kelompok yang memenuhi having. Di sini yang bisa ditampilkan. Nah, kalau ini kurang lebih untuk format sintaknya ya. Nanti bisa disesuaikan. Nah, di sini kalau secara contohnya, misalnya di sini kita akan menampilkan data customer ID secara total dan negara dengan data dari tabel customer dengan grup by-nya country. Jadi pada suatu negara data customer ID-nya ada berapa. Kemudian di having count. Nah, maka yang ditampilkan datanya itu yang lebih dari 5. Kayak di sini saya coba dari tabel siswa ya. Jadi di sini on ID kemudian kelas from tabel siswa group by kelas. Kita coba tanpa having-nya dulu ya. Ya di sini akan tampil data ya, mulai dari total datanya pada kelas tertentu 30, 28, 24, 31, ini paling kecil 24 ya. Kayak sekarang saya mau tambahkan dengan adanya having count. Di sini customer ID lebih dari 5. Berarti di sini saya ubah grup by kelas having count ID lebih dari 30. Karena sini rata-rata 30. Tapi ada yang tadi 28, 24. Oke. Nah, maka yang 30 ke bawah nggak akan tampil. Tapi kalau kita pakai sama dengan, lebih besar atau sama, berarti mulai dari 30 yang tampil ya. 30, 31, lebih seperti itu. Oke, selanjutnya sedikit lagi ini union. Nah, kalau union ini digunakan untuk menggabungkan hasil set dari 2 buah atau lebih ya, dari 2 pernyataan select dengan persyaratan sebagai yaitu setiap pernyataan selectnya dalam union harus memiliki jumlah kolom yang sama dan kolom juga harus memiliki tipe data yang sama.
dan kolom di setiap pernyataan select juga harus berada dalam urutan yang sama. Nah, jadi kondisinya banyak nih kalau kita mau pakai union. Seperti kita mau menampilkan dalam satu data view, tapi dengan misalnya ada 3 query atau dari 3 table kan itu. Nah, di sini kita harus mencari berdasarkan pertama tipe datanya sama. Nah, di sini contohnya city, select city from customer, union, baru select dari table atau query kedua, select city. Nah, di sini tipe datanya harus sama, nggak boleh beda. Misalnya yang satu integer, yang satu varchar, itu nggak bisa. Nah, atau di sini ada 2 buah yang ditampilkan, 2 buah kolom yang ditampilkan. Misalnya city, kemudian yang kedua country, gitu. Tapi yang di union yang select perintah select yang kedua, city, kemudian yang keduanya ID. Nah, ini nggak bisa. Tipe datanya beda. Dan juga jumlah kolomnya harus sama. Misalnya sebelum yang mau diunionkan atau penggabungan select, pada query pertama itu 5 table atau 5 kolom, yang keduanya atau ketiga dan seterusnya itu harus 5 kolom juga yang di select. Nah, itu baru bisa. Kalau 4 atau kurang atau lebih, nah itu nggak bisa jadinya. Karena di sini juga dia harus menyamakan dari jumlah kolom dan tipe data serta urutan. Nah, misal urutan yang pertama city pada query yang pertama, yang kedua ID. Kemudian pada union select yang kedua di sini yang tampilkan yang pertama ID, yang kedua baru city. Nah, itu nggak bisa juga. Jadi ada 3 kondisi khusus gitu. Oke, sedikit lagi. Sini kemudian untuk view itu table virtual berdasarkan hasil dari pernyataan SQL. Tampilannya berisi baris dan kolom pada table sebenarnya. Tapi bidang dari 1 atau lebih table dalam database dalam view ini dapat menambahkan fungsi SQL, where, dan join statement untuk menyajikan data seolah berasal dari satu table tunggal. Jadi bisa lebih ini ya, lebih seolah data berasal dari satu table tunggal. Nah, berarti kan aslinya mungkin dia itu lebih dari satu ya tabelnya yang ditampilkan dari query. Nah, kalau contoh di sini create view current product list as product name, product ID, product name from product. Nah, di sini mau saya coba dari data siswa aja ya. Tadi select, create view, kemudian data siswa, kemudian S, select, NIS, nama, kelas, from TB siswa. Di sini view name-nya ya. Ya, mungkin untuk view-nya digabungin. Create view data underscore siswa. Oke. Nah, ini view-nya di mana ya datanya?
from kayak di sini datanya nggak tampil atau hanya dia bikin view saja ya. Oh, di sini ada akan tercreate nih satu view. Nah, di sini nama view-nya sesuai yang dibuat ya tadi, create view data underscore siswa. Nah, ketika kita klik, yang tampil hanya NIS, nama siswa, dan kelas. Kalau tabel siswanya, di sini agak banyak ya, ada ID, password, suara absen ya. Jadi di sini akan tercreate view baru ya, dengan data siswa. Ya kalau ada lebih dari, kita bikin lebih dari banyak view, ya mungkin di sini ada, di subnya banyak juga nanti. Ya, ini seperti tadi di sini seolah-olah berasal dari satu tabel tunggal. Jadi seolah-olah berasal dari sini ya, tabel siswa. Jadi agak mirip kayak seperti kita membuat satu tabel baru, tapi dia bukan tabel gitu. Ya bentuknya ya view ini, view data. Oke, kemudian any dan all. Di sini any ini mengembalikan nilai true jika salah satu dari nilai subquery-nya memenuhi persyaratan. Kemudian operator all mengembalikan nilai true jika semua nilai subquery memenuhi kondisi. Ya, oke, yang any ini hanya salah satu atau sebagian, yang all ini semua ya. Untuk contohnya itu di sini ada untuk menampilkan data dari tabel produk yang tampilkan itu product name dengan kondisi product ID where product ID sama dengan any. Nah, ini ada subquery lagi ya. Jadi select product ID from order detail where quantity 10. Jadi yang tampilkan hanya dengan 10 produk ID dari order detail ke produk ID. Ya kalau all ini semua ya, kalau ini mungkin salah satu ya sedikit agak mirip dengan join juga. Ya, sedikit agak mirip dengan join juga ini untuk penerapannya. Mungkin kalau yang sering biasa pakai join, ya lebih mudah pakai join. Kalau ada yang nyoba pakai yang any atau all, ya bisa juga. Dan terakhir ini constraint ya, terakhir yaitu constraint. Di sini bisa ditentukan saat table baru dibuat dengan pernyataan create table atau setelah table dibuat dengan pernyataan alter table. Jadi sebelum table dibuat, di sini untuk kolomnya kita tambahkan constraint. Nah, ini contohnya constraint-nya itu pakai misalnya not null. Ya, berarti dia nggak boleh kosong constraint-nya ya. Nah, kalau ini dia nggak pakai constraint age atau usianya integer ya, tipe data. Ini boleh kosong nih untuk yang kolom age. Kemudian untuk yang unique, di sini unique-nya ID kita jadi sebagai unique ya. Berarti di sini nggak boleh sama isi datanya. Misalnya datanya ID-nya 5, kemudian data kedua 5, nah, itu nggak bisa, akan tertolak. Kemudian constraint primary key, ID ya. Kemudian untuk foreign key di sini biasanya untuk relasi dengan tabel lain. Foreign key person ID. Nah, person ID ini juga dia sebagai primary key di tabel person. Dengan referensinya tabel person ya. Baru kolomnya yang primary key person ID. Kemudian untuk cek di sini untuk mengecek usia ya jika lebih dari 18 mungkin hanya data person atau data yang bisa diinput ke dalam tabel person ini
yang usianya lebih dari 18. Ya kalau kurang dari itu, datanya nggak akan kesimpan. Dan default. Nah kalau default, misalnya ini untuk kota atau city, default misalnya Sandes. Ketika kita input data, datanya untuk kolom city-nya itu udah otomatis keisi Sandes secara default. Tapi kalau kita ubah bisa, kita edit pakai query atau yang lainnya ya. Jadi misalnya city-nya di sini Kerawang, jadi kita hanya ngisi data nama, alamat, tanggal lahir, email, kecamatan. Nah untuk city ya udah nggak usah kita insert value-nya, jadi otomatis dia akan ngisi Kerawang di sini nanti. Kemudian untuk indeks ya di sini create index last name namanya pada table person ya. Nama kolomnya itu last name. Kayak kalau untuk ini biasanya kayak seperti kita bikin foreign key-nya ya mungkin. Atau untuk relasi ya. Create index on person last name. Ya kurang lebih seperti kalau di sini di struktur lainnya kurang lebih seperti ya kita pakai indeks ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Materinya sudah habis ya, pembahasan untuk query dan SQL. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, mungkin saya sharing sedikit lagi. Kayak untuk kisi UAS-nya kurang lebih ya pengolahan query ya. Yang mungkin 10-15 soal, tapi yang nggak susah-susah sih, yang gampang-gampang aja. Kemudian nanti kan saya siapkan database sendiri. Jadi saya bikin database-nya sama isinya. Nah, nanti kalian tinggal import, lalu tinggal mengolah sesuai perintah yang saya berikan, mengolah pakai query. Nah, misalnya di sini yang mau saya ekspor, misalnya tabel, ini epemilos. Untuk tahapan ini nanti di skip. Nah, kalian nanti akan saya kasih satu database-nya. Nah, kalian tugasnya dari awal, pertama bikin database baru, nama database bebas ya, boleh pakai UAS, kemudian NIM ya. Misalnya UAS, NIM, kemudian buat. Nah, kalian nanti download database-nya yang saya berikan tuh dari e-learning. Kemudian setelah buat database-nya, import. Setelah diimport, pilih dari yang tadi di download ya. Ini epemilos SQL. Kemudian baru kirim. Nah, ini akan tercreate ya. Satu table baru, isinya sama nih dengan yang tadi saya yang epemilos ya. Nah, kemudian tugasnya misalnya buat print job, misalnya buatlah dan tampilkan query count beserta grup pada tabel A misalnya. Nah, misalnya tadi query select count ID plus from TB siswa group by kelas. Nah, ini perintahnya yang kalian jalankan.
Nanti hasilnya ini yang kalian screenshot, baru masukin lembar yang mungkin file Word atau file Word nanti kalian save ke PDF misalnya. Yang tampilkan beserta dengan query-nya ya, jadi query dan hasil. Jadi database-nya saya yang nyiapin, kalian tinggal ngolah pakai query SQL gitu. Oke, sampai sini jelas? Jadi yang dikumpulkan ya nanti hasil dari query-nya apa, perintahnya apa, dan hasilnya itu. Ya di screenshot lah gitu. Ya misalnya screenshot-nya seperti ini. Kalau bisa sama nama database-nya biar kelihatan, wah ini punya siapa nih, nah, gitu. Kan kelihatan nih, UAS, NIM gitu kan. Itu jadi agar lebih enak lah gitu. Ya kalaupun ada yang kerjasama, ya itu ditanggung sendiri lah gitu. Yang penting kalian bisa ngerti dan paham caranya. Oke, jelas ya sampai sini. Jadi tetap UASnya kita ya praktik lah gitu. Oke, jika sudah, masih ada pertanyaan nggak? Cukup? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup untuk perkuliahan pada siang hari ini. Jangan lupa absen di pertemuan 12 dan 13. Nanti untuk absen yang pakai kertas mungkin bisa di bawah ya, yang di lembar. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.